Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanisa Armelinda dengan NIM 23101010. Saya merupakan mahasiswa jurusan PAI kelas B semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Pak Ade. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu menganalisis definisi-definisi menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan analisis definisi kurikulum menurut John Dewey pada tahun 1902. John Dewey merupakan seorang filsuf dan pendidik progresif mendefinisikan kurikulum sebagai suatu proses rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan, di mana kurikulum harus membantu anak didik dalam memperoleh pengalaman belajar yang terorganisir dan secara sistematis. Menurutnya, meskipun kurikulum dan anak didik merupakan dua hal yang berbeda, keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan dalam dunia pendidikan. Nah, dalam definisi Dewey ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada menekankan pengalaman belajar pada anak didik. Yang kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran dan menghubungkan teori dan praktik. Kemudian ada kekurangannya, yaitu kurangnya spesifik mengenai struktur kurikulum. Kemudian ada kesulitan dalam pengukuran hasil belajar. Lalu ada memerlukan peran aktif dari pendidik dan peserta didik. Kemudian masuk pada analisis definisi kurikulum menurut Franklin Babbitt pada tahun 1918. Franklin Babbitt mendefinisikan kurikulum sebagai susunan pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh sekolah untuk mengembangkan kemampuan individual anak didik. Definisi ini mencerminkan pandangan kurikulum dalam konteks awal abad ke-20 yang menekankan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Pada definisi kurikulum menurut Babbitt ini memiliki kelebihan, yaitu menekankan pengalaman belajar berorientasi pada tujuan, kemudian menekankan peran sekolah sebagai fasilitator, dan memperhatikan pengembangan individu. Nah, Babbitt menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan individu anak didik. Ini sejalan dengan konsep pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemudian ada kekurangannya, yaitu terlalu fokus pada efisiensi dan produktivitas. Kemudian ada kurangnya memperhatikan aspek sosial dan kreativitas. Kurang relevan dengan konteks modern. Dalam pendidikan modern, pendekatan berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, dan integrasi teknologi telah berkembang pesat. Definisi Babbitt belum mencangkup aspek-aspek ini. Kemudian ada definisi kurikulum menurut Hollins Caswell. Beliau menekankan pentingnya pengalaman belajar dan peran guru dalam membimbing siswa menuju kedewasaan. Namun, definisi ini masih kurang spesifik dalam menjelaskan keterlibatan siswa, isi kurikulum, serta aspek sosial dan budaya dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam praktik pendidikan modern, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan konstekstual agar kurikulum dapat benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakatnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke jawaban pertanyaan kedua, di mana pada pertanyaannya adalah menjelaskan pengertian dimensi kurikulum. Kurikulum memiliki berbagai dimensi yang mencerminkan cara pandang terhadap pendidikan dan proses pembelajaran.
Nah, untuk yang pertama ada kurikulum sebagai subjek matter atau materi pembelajaran. Kurikulum dipandang sebagai kumpulan materi atau isi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Fokusnya adalah pada penguasaan disiplin ilmu yang telah ditetapkan. Contohnya pada mata pelajaran seperti matematika, fisika, dan sejarah dalam kurikulum sekolah yang dirancang agar siswa menguasai konsep dan teori tertentu. Kemudian ada yang kedua adalah kurikulum sebagai rencana. Kurikulum dianggap sebagai rencana atau pedoman tertulis yang berisi tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya adalah dokumen kurikulum nasional seperti kurikulum merdeka yang mencangkup kompetensi inti, capaian pembelajaran, dan strategi pengajaran. Contoh lain adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat guru sebagai panduan pembelajaran atau mengajar. Nah, untuk yang ketiga ada kurikulum sebagai learning activities atau proses pembelajaran. Dalam perspektif ini, kurikulum bukan hanya tentang materi, tetapi juga aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Contohnya pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa melakukan eksperimen atau penelitian langsung. Selanjutnya, nomor 4 ada kurikulum sebagai tujuan. Kurikulum dipandang sebagai alat untuk mencapai hasil belajar tertentu, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Contohnya, kurikulum pendidikan karakter yang bertujuan membentuk kepribadian manusia agar lebih berintegritas dan bertanggung jawab. Atau kurikulum vokasi di SMK yang bertujuan menyiapkan siswa dengan keterampilan kerja yang siap pakai. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 ada kurikulum sebagai reproduksi kultural. Kurikulum digunakan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya pendidikan sejarah dan budaya lokal yang mengajarkan siswa tentang warisan budaya daerahnya. Selanjutnya, yang keenam ada kurikulum sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan atau body of knowledge. Kurikulum dianggap sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, pembelajaran berbasis riset yang memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman baru berdasar penelitian dan eksplorasi. Selanjutnya ada kurikulum sebagai sistem. Kurikulum ini dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan yang melibatkan berbagai komponen seperti kebijakan pemerintah, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan evaluasi. Contohnya, implementasi kurikulum merdeka sebagai sistem yang mencakup kebijakan pendidikan nasional, pelatihan guru, dan asesmen pendidikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu komponen kurikulum terdiri dari isi, tujuan, metode, dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang serta pertimbangan apa saja yang diperlukan dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, untuk merancang kurikulum memerlukan pemikiran yang sistematis dan berbasis kebutuhan peserta didik serta tujuan pendidikan secara umum. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan tujuan kurikulum. Nah, cara merancangnya dengan mendefinisikan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja, serta menetapkan capaian pembelajaran yang jelas dari berbagai hal dengan pertimbangan dalam relevansi kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah menentukan isi kurikulum. Cara merancangnya
dengan memilih dan menyusun materi berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada mengorganisasikan isi kurikulum secara sistematis dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kemampuan sumber daya seperti guru, fasilitas, dan waktu. Selanjutnya adalah menentukan metode pembelajaran. Cara merancangnya dengan menyesuaikan metode dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Dengan mempertimbangkan gaya belajar peserta didik, apakah peserta didik itu termasuk auditory atau visual ataupun kinestetik. Selanjutnya adalah menentukan evaluasi kurikulum. Cara merancangnya dengan menentukan jenis evaluasi, apakah evaluasi termasuk formatif, sumatif, autentik, atau portofolio, serta mengembangkan instrumen asesmen yang valid dan reliable seperti tes, observasi, proyek, atau self-assessment dengan mempertimbangkan standar pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan atau kesesuaian dengan perkembangan teknologi asesmen digital. Nah, kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu Alexander Inglis dalam The Principles of Secondary Education pada tahun 1918 menjelaskan bahwa kurikulum memiliki 6 fungsi utama. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tersebut beserta dengan contohnya. Untuk yang pertama ada fungsi adjustive atau penyesuaian. Kurikulum ini membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi tempat mereka hidup. Contohnya, pembelajaran berbasis teknologi membantu siswa menyesuaikan diri dengan perkembangan digital di era modern. Yang kedua ada fungsi integratif. Kurikulum ini berfungsi menyatukan peserta didik dalam suatu kesatuan sosial dan budaya, mengurangi perbedaan serta membangun rasa kebersamaan. Contohnya, pada mata pelajaran sejarah dan sosiologi mengajarkan tentang keberadaan budaya dan nilai-nilai persatuan dan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi diferensiatif atau pembedaan. Kurikulum harus memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya, program peminatan di SMA, adanya program IPA, IPS, atau bahasa memungkinkan siswa memilih jalur pendidikan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian yang keempat ada fungsi selektif atau seleksi. Kurikulum ini berfungsi sebagai alat seleksi untuk menyiapkan peserta didik menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Contohnya, ujian nasional atau tes masuk perguruan tinggi digunakan sebagai alat seleksi untuk menentukan kelayakan siswa masuk ke jenjang berikutnya. Kemudian yang kelima ada fungsi diagnostik atau diagnosis dan pengembangan potensi. Kurikulum ini membantu mengidentifikasi potensi dan kelemahan siswa sehingga dapat dikembangkan atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, program remedial diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tertentu agar mereka dapat mengejar ketertinggalan. Yang terakhir ada fungsi propedeutik atau persiapan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum ini harus mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menghadapi tantangan di masa depan. Contohnya, kurikulum SMA dirancang agar siswa setiap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui mata pelajaran akademik yang mendalam. Nah, keenam fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, dalam mengembangkan kurikulum ada beberapa asas yang harus diperhatikan karena masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang disusun harus relevan dan efektif
dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa setiap asas perlu diperhatikan. Nah, untuk yang pertama ada asas filosofis. Karena asas ini berhubungan dengan pandangan hidup, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa atau institusi pendidikan. Filosofi pendidikan yang digunakan akan menentukan arah dan isi kurikulum. Misalnya, jika suatu negara mengutamakan pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan karakter, maka kurikulumnya akan banyak menekankan pada pendidikan karakter dan etika. Kemudian yang kedua ada asas psikologis, karena asas ini berkaitan dengan perkembangan psikologis peserta didik, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan tahapan pendidikan anak, agar materi yang diajarkan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Jika tidak memperhatikan aspek ini, peserta didik bisa mengalami kesulitan dalam belajar atau kehilangan motivasi. Yang ketiga ada asas organisatoris. Asas organisatoris karena asas ini terkait dengan bagaimana kurikulum disusun dan diorganisasikan agar sistematis, struktur, dan mudah diterapkan dalam proses pembelajaran. Struktur kurikulum harus mempertimbangkan keterpaduan antar berbagai mata pelajaran, alokasi waktu, serta aturan materi dari yang sederhana ke yang kompleks. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk yang terakhir, ada asas sosiologis. Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus relevan dengan tuntutan zaman, kebutuhan dunia kerja, serta perkembangan teknologi dan budaya. Dengan mempertimbangkan asas ini, pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan memperhatikan keempat asas ini, kurikulum yang dikembangkan akan lebih holistik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu menciptakan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di masyarakat. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.